Aku pulang ke tanah air lebih awal dari yang dijadwalkan. Di bandara, aku melihat suamiku menunggu. Baru saja aku hendak menghampirinya, seorang wanita hamil tiba-tiba berlari dan memeluknya erat seraya berkata, "Sayang, aku dan bayi kita kangen sekali sama kamu." Tepat pada saat itu, pandangan kami bertiga bertemu di udara. Suamiku dan wanita itu membeku, wajah mereka pucat pasi karena terkejut. Sambil menyeret koper bututku, aku melangkah keluar dari terminal kedatangan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Angin dingin awal musim penghujan menyapu wajahku, membuat tubuhku menggigil. Namun, di dalam hatiku, berkobar api hangat yang tak terlukiskan. Selama 2 tahun terakhir, aku menjadi tenaga kerja wanita di negeri orang, melakukan segala macam pekerjaan kasar mulai dari mencuci piring hingga mengemas barang di gudang pendingin. Sedikit demi sedikit, aku mengumpulkan rupiah dan mengirimkannya ke Indonesia. Akhirnya, aku, Ratna Sari Dewi, telah kembali. Aku sengaja mengubah tiket pesawatku 2 hari lebih awal untuk memberi kejutan pada suamiku, Baskara Wijoyo, sebagai perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kelima. Selama penerbangan yang panjang dan melelahkan, aku tidak bisa tidur. Tanganku terus meraba-raba foto pernikahan kami yang usang di dalam dompet, membayangkan betapa bahagianya Baskara saat melihat istrinya muncul tiba-tiba di depan rumah. Suasana bandara hari ini begitu ramai dan sesak. Suara pengumuman penerbangan, gelak tawa orang-orang, dan deru roda koper di atas lantai marmer yang mengilap berbaur menjadi simfoni penyambutan. Aku mengabaikan keriuhan itu dan bergegas menembus kerumunan untuk mencari taksi. Namun, langkahku tiba-tiba terhenti. Di tengah lautan manusia yang terus bergerak, hanya aku yang seolah membeku. Di area penjemputan yang paling mencolok, berdirilah Baskara, pria yang pernah kucintai setengah mati, dengan penampilannya yang cerdas dan rapi. Mantel panjang hitam yang ia kenakan adalah hasil jerih payahku mengumpulkan uang lembur musim dingin lalu, yang kukirimkan tanpa kusisakan sepeser pun untuk diriku sendiri. Namun, bukan penampilannya yang gagah yang membuat jantungku berdebar kencang. Di tangannya, ada seikat besar mawar merah menyala, mungkin ada 99 tangkai. Ia menatap tajam ke arah pintu keluar dengan sorot mata penuh kerinduan dan penantian yang mendalam. Apa dia tahu aku akan datang? Inikah yang dinamakan ikatan batin suami istri? Kebahagiaan membuncah di dadaku, melenyapkan semua lelah dan sedih yang kurasakan selama 2 tahun di perantauan. Aku meletakkan koperku, bersiap memanggil namanya, Mas Baskara, dan berlari ke dalam pelukannya, tempat yang kupercaya sebagai pelabuhan teraman dalam hidupku. Aku ingin menangis sepuasnya di dadanya, menceritakan betapa aku merindukannya, bagaimana aku bertahan setiap malam musim dingin yang sepi dengan menatap fotonya. Namun, sebelum suaraku keluar, sesosok bayangan melesat melewatiku secepat angin. Seorang wanita muda berambut panjang yang tergerai lembut, mengenakan gaun hamil longgar berwarna gading. Tanpa ragu, ia berlari ke arah Baskara dan langsung menghambur ke dalam pelukannya. Lengan putihnya melingkari leher suamiku, dan dengan suara manja yang familiar hingga membuatku merinding, ia berkata, "Sayang, aku dan bayi kita kangen sekali sama kamu, aku sudah menunggu lama sekali." Refleks, Baskara menjatuhkan buket mawar itu ke lantai dan membalas pelukan wanita itu dengan kedua tangannya. Satu tangannya bahkan dengan hati-hati menopang punggung wanita itu yang berat karena kehamilan. Ia menunduk dan mengecup keningnya dengan lembut. Senyum yang merekah di bibirnya begitu cerah dan mesra, senyum yang selama 5 tahun pernikahan kami, bisa kuhitung dengan jari pernah kuterima. Pada saat itu, duniaku hancur berkeping-keping. Serpihan kaca yang tajam seolah menusuk jantungku. Tiba-tiba, seolah merasakan tatapan yang membakar, Baskara mengangkat kepalanya. Pandangannya, melewati bahu wanita itu, bertemu lurus dengan mataku yang berdiri mematung hanya beberapa langkah darinya. Senyum di wajahnya lenyap. Wajahnya yang tadinya bersemu merah, kini pucat pasi tanpa darah. Kedua matanya terbelalak seolah melihat hantu. Lengan yang memeluk pinggang wanita itu menegang, lalu terkulai lemas tanpa sadar. Wanita dalam pelukannya merasakan ada yang aneh, perlahan menoleh. Saat wajahnya terlihat jelas di bawah cahaya terang bandara, aku merasa seolah seseorang menghantam dadaku dengan palu godam raksasa. Napasku tercekat. Dia bukan orang asing. Bukan wanita sembarangan. Dia adalah sahabatku selama 10 tahun,
Cynthia Lestari. Sahabat yang sebelum aku berangkat ke luar negeri, sambil menangis memegang tanganku erat-erat, aku titipkan pesan. Cynthia, aku pergi jauh. Tolong sesekali jenguk Mas Baskara. Ya, beri dia semangat. Di tengah keramaian bandara, kami bertiga berdiri. Namun, ruang di antara kami terasa hampa, dingin, dan diliputi keheningan yang mencekam. Aku menatap Baskara, lalu Cynthia, perutnya yang membuncit, dan akhirnya buket mawar merah yang tergeletak di lantai. Bunga itu tidak pernah ditujukan untukku. Penantian yang mesra itu juga bukan untukku, istrinya yang setia menemaninya dari nol. Keheningan yang menyesakan menindih kami, seolah kami terkubur di bawah puluhan ton beton. Aku tak bisa bergerak, tak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Cynthia, setelah keterkejutan sesaat, wajahnya memutih dan bibirnya bergetar. Ia buru-buru melepaskan diri dari Baskara, mundur selangkah, lalu bersembunyi sepenuhnya di belakang punggung suamiku, seperti hewan kecil yang mencari perlindungan dari pemburu. Kata-kata yang diucapkannya terbata-bata, nyaris berbisik, tetapi terdengar jelas di telingaku. Ratna, kenapa kamu datang sekarang? Bukannya kamu bilang akan pulang 2 hari lagi? Pertanyaannya bagai seember air es yang disiramkan ke wajahku, membangunkanku dari mimpi buruk di siang bolong. Dengan tangan gemetar, aku melepaskan pegangan koperku. Koper itu jatuh ke lantai dengan suara keras, tetapi tak ada yang peduli. Aku melangkah maju selangkah. Kakiku terasa lemas, bukan seperti milikku lagi. Aku ingin bertanya. Aku ingin berteriak. Aku ingin merobek-robek topeng kemunafikan 2 manusia tak tahu malu di depanku. Namun, sebelum aku membuka mulut, Cynthia tiba-tiba memegangi perutnya dan mengerang kesakitan. Aduh, Mas Baskara, perutku sakit sekali. Sepertinya bayinya menendang. Mendengar jeritan Cynthia, Baskara tersadar seperti orang yang baru bangun dari tidurnya. Tanpa menoleh ke arahku sekalipun, ia langsung berbalik dan memapah Cynthia. Wajahnya menunjukkan kekhawatiran luar biasa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia berkata dengan panik, Cynthia, kamu kenapa? Sakit sekali? Jangan buat aku takut. Melihatku yang masih berdiri terpaku, Baskara akhirnya menoleh. Di matanya, tak ada lagi sisa-sisa ikatan pernikahan. Yang ada hanya kejengkelan dan amarah. Ia menepis tanganku yang hendak terulur dan berteriak di tengah keramaian. Kamu ini sedang apa? Berdiri di situ lihat-lihat apa? Tidak lihat Cynthia sedang hamil? Kalau ada yang mau dibicarakan, nanti di rumah. Jangan berdiri melongo di sini bikin orang takut. Kamu mau membunuh anakku juga? Kata-kata Baskara adalah belati tajam yang memutuskan benang kesabaran terakhirku. Anakku. Di depanku, ia mengakui anak itu adalah anaknya. Tanpa sepatah kata penjelasan, tanpa sedikit pun rasa bersalah, ia melindungi selingkuhannya dan anak haram mereka. Aku, istri sahnya, yang bekerja mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan perusahaannya yang diambang bangkrut, kini menjadi penjahat yang mengancam cinta sejati mereka. Aku membeku di tempat. Air mata panas mengalir di pipiku, tetapi hatiku sedingin abu. Baskara tidak menunggu reaksiku. Dengan satu tangan memapah Cynthia dan tangan lainnya membawa tas tangannya, ia bergegas keluar dari bandara. Ia sama sekali tidak memedulikan aku yang ditinggalkan sendirian bersama koperku yang tergeletak dan buket mawar yang dibuang. Ia tidak menoleh sekalipun untuk bertanya apakah aku baik-baik saja setelah penerbangan panjang, atau bagaimana aku akan pulang. Baginya sekarang, aku hanyalah penghalang yang harus segera disingkirkan untuk melindungi hartanya yang paling berharga. Aku berdiri sendirian di bandara yang terasa kosong. Di sekelilingku, terdengar bisikan dan tatapan penasaran dari orang-orang asing. Mereka menatapku dengan kasihan, seseorang bahkan berdecak dan berkata, kasihan, ya, pulang kerja dari luar negeri, malah memergoki suaminya selingkuh. Seorang pria yang terburu-buru menyeret kopernya menabrak bahuku dengan keras. Aku terhuyung dan nyaris jatuh. Ia menoleh ke belakang dan membentak dengan kesal. Kalau jalan lihat-lihat, jangan melamun di tengah jalan. Minggir, aku tersenyum getir, sambil menegakkan kembali koperku yang jatuh. Penyakit ma kronis yang kudapat karena sering menahan lapar demi mengirim uang untuk suamiku, mulai terasa perih lagi.
Aku melangkah gontai mencari taksi dan dengan susah payah memasukkan barang bawaanku. Duduk di dalam taksi tua, aku melihat keluar jendela. Sedan hitam milik Baskara, mobil yang kubelikan dengan uang cicilanku, melaju kencang membawa wanita lain menuju rumah kami, sarang cinta kami. Dengan suara serak, aku berkata pada sopir taksi, "Pak, tolong ikuti mobil hitam di depan itu." Sopir itu melirikku dari kaca spion dengan tatapan khawatir, tetapi tidak bertanya apa-apa dan diam-diam menginjak gas. Aku menyandarkan kepalaku di kaca jendela yang dingin, menatap kota yang mulai bermandikan cahaya gemerlap. Namun, di dalam hatiku, yang ada hanyalah kegelapan pekat. Taksi berhenti di depan sebuah kompleks apartemen mewah. Apartemen yang tahun lalu kubeli dengan menjual tanah warisan orang tuaku di kampung. Aku menyebutnya istana kami, tempat yang kubanggakan sebagai saksi kami menua bersama. Namun sekarang, berdiri di depan pintu yang familiar, tanganku gemetar hebat hingga tak bisa memasukkan kunci dengan benar. Bahkan sebelum pintu terbuka, suara tawar yang terdengar dari dalam, suara kebahagiaan itu bagai jarum yang menusuk-nusuk hatiku yang berdarah. Aku mendorong pintu dan melangkah masuk. Pemandangan di depanku membuatku membeku di tempat. Koper di tanganku jatuh ke lantai dengan bunyi gedebuk. Ruang tamu luas yang dulu setiap sudutnya, mulai dari gorden hingga vas bunga, kupilih sendiri dengan penuh cinta, kini berubah menjadi seperti penitipan bayi. Di mana-mana, ada sterilizer botol susu, kereta dorong, dan tumpukan kardus susu formula impor yang mahal. Bau parfum pria bercampur dengan bau susu formula, menciptakan aroma pengkhianatan yang asam dan memuakan. Baskara sedang duduk di sofa berwarna krem. Di tangannya ada sebatang rokok yang sudah terbakar separuh. Ia mengembuskan asap dengan santai. Tepat di sampingnya, Cynthia duduk merapat. Ia sedang mengupas jeruk dan menyuapkannya sepotong demi sepotong ke mulut Baskara. Melihatku, senyum di bibir Cynthia menegang, tetapi ia tidak bangkit atau menunjukkan rasa takut. Ia hanya menyandarkan dirinya lebih dalam ke dada Baskara, menatapku dengan mata berkaca-kaca seolah aku adalah penyusup ilegal di rumahku sendiri. Baskara mematikan rokoknya di asbak dan menatapku. Tak ada sedikit pun rasa bersalah di matanya. Ia menghela napas dan berkata dengan suara dingin dan acuh tak acuh, "Sudah datang? Sini, duduk. Kita perlu bicara terus terang. Karena sudah sampai begini, aku juga tidak mau sembunyi-sembunyi lagi." Dengan langkah yang terasa seberat timah, aku duduk di seberang mereka. Di rumahku sendiri, aku merasa seperti orang asing. Baskara menatapku sekilas, lalu beralih ke Cynthia. Tatapannya pada Cynthia penuh dengan kelembutan yang sudah lama tidak kuterima. Ia membuka mulut. Aku dan Cynthia saling mencintai. Selama 2 tahun kamu di luar negeri, kamu hanya gila kerja mencari uang. Kamu terlalu kuat, terlalu mandiri. Di sampingmu, aku merasa tertekan, aku tidak merasa seperti seorang pria. Tapi Cynthia berbeda. Dia membuatku merasakan kehangatan sebuah rumah. Dia wanita yang butuh dilindungi. Aku tertawa. Tawa kering seperti daun yang remuk, kehangatan rumah, meniduri sahabat istrimu dan menghamilinya saat istrimu bekerja banting tulang di negeri orang itu yang kau sebut kehangatan rumah? Baskara, di mana nuranimu? Baru saat itu Cynthia angkat bicara. Suaranya bergetar, dan air mata mulai mengalir deras. "Ratna, maafkan aku. Aku tahu aku salah padamu, tapi cinta tidak bisa disalahkan. Kan? Aku tidak sengaja merebut suamimu. Aku hanya ingin melahirkan anak untuk Mas Baskara. Aku tidak butuh status. Yang penting anakku punya ayah. Aku rela menjadi orang kedua." Sambil berbicara, Cynthia berlutut di lantai, merangkak ke arahku, dan mencoba meraih tanganku. "Tolong, jangan salahkan Mas Baskara. Ini semua kemauanku. Dia sangat kesepian tanpamu. Aku hanya ingin mengisi kekosongan itu." Aku menarik tanganku seolah tersengat api. Rasa sakit yang luar biasa melilit perutku melihat ketidakberdayaan sahabat 10 tahunku. Penyakit maaku yang parah, ditambah dengan guncangan mental yang hebat, membuat pandanganku berkunang-kunang. Aku memegangi perutku dan ambruk ke lantai. Dalam kesadaranku yang memudar, aku masih bisa mendengar suara Baskara berteriak pada Cynthia. "Cynthia, bangun. Jangan berlutut di depan wanita seperti itu. Dia tidak pantas menerima itu darimu." Aku tersadar oleh bau desinfektan yang menyengat. Saat membuka mata,
Langit-langit rumah sakit yang putih berputar-putar di depan mataku. Rasa sakit di perutku sudah mereda, tetapi luka di hatiku masih menganga. Setiap tarikan napas terasa nyeri. Ketika aku mencoba bergerak, tanganku menyentuh tangan orang lain di samping tempat tidur. Aku terkejut dan menoleh. Aku berharap itu Bhaskara. Aku berharap semua ini hanyalah mimpi buruk dan suamiku ada di sisiku, mengkhawatirkanku. Tapi bukan. Yang duduk di sana adalah Mas Dimas. Dimas Nugraha, seniorku di universitas. Pria yang selalu diam-diam membantuku setiap kali aku kesulitan dengan tugas kuliah. Pria yang menatapku dengan mata sedih saat aku memberinya undangan pernikahanku. Melihatku sadar, Mas Dimas buru-buru membantuku duduk. Matanya penuh kekhawatiran. "Ratna, kamu sudah sadar? Jangan banyak bergerak dulu," kata dokter. "Kamu mengalami pendarahan lambung karena stres dan kelelahan ekstrem. Apa yang terjadi sampai kamu jadi begini?" Aku menatap Mas Dimas dan melihat sekeliling kamar rumah sakit yang dingin. "Mas, kenapa ada di sini? Suamiku mana?" Mas Dimas ragu sejenak, lalu menghela napas dan berkata pelan. "Saat kamu pingsan, ponselmu terjatuh dan sepertinya otomatis menelepon nomor terakhir di panggilan keluar. Kebetulan, sore tadi aku meneleponmu untuk menanyakan apa kamu sudah tiba di Indonesia. Aku mendengar suara ribut dan rintihanmu di seberang sana, jadi aku curiga dan langsung ke rumahmu. Saat aku tiba, pintu apartemenmu terbuka lebar, dan kamu tergeletak di lantai. Suamimu dan wanita itu sudah tidak ada." Air mata panas kembali mengalir. "Saat aku pingsan, mereka meninggalkanku. Untuk menghindari masalah? Atau karena mereka tidak mau repot membawaku ke rumah sakit? Bhaskara, pria yang berjanji akan menemaniku seumur hidup, kabur bersama selingkuhannya saat istrinya terkapar tak berdaya?" Aku meraih ponsel di meja samping tempat tidur. Di layar, ada puluhan panggilan tak terjawab dari ibuku di kampung. Ibu pasti punya firasat sesuatu telah terjadi. Tapi dari Bhaskara, tak ada satupun panggilan atau pesan. Dengan sisa harapan, aku membuka kotak masuk pesanku, tetapi tak ada bahkan sebaris kata pembelaan. Mas Dimas menatapku dengan iba. "Minumlah sedikit air, biaya administrasi sudah kurus. Dokter bilang kamu harus istirahat total, dan menghindari guncangan berat. Aku tidak ingin mencampuri urusan rumah tanggamu, tapi kalau butuh bantuan, katakan saja." Aku menggelengkan kepala dan tersenyum getir. "Terima kasih, Mas. Berkat Mas, nyawaku terselamatkan. Masalah rumah tanggaku, sepertinya sudah saatnya aku selesaikan sendiri." Aku melihat keluar jendela. Malam sudah pekat. Cahaya lampu jalan memantul di kaca, meninggalkan jejak belang-belang. Seperti bekas luka di hatiku. Selagi aku berjuang antara hidup dan mati di sini, di mana Bhaskara pasti sedang sibuk menenangkan Cynthia, membeli perlengkapan bayi, dan membangun keluarga yang begitu ia dambakan. Kesepian yang lebih dingin dari musim dingin di negeri orang menyelimutiku. Aku sadar, dalam pernikahan ini, aku telah kehilangan segalanya. Keesokan paginya, meskipun dokter dan Mas Dimas melarang, aku bersikeras untuk pulang. Aku tidak bisa hanya berbaring di rumah sakit menunggu kematian. Aku harus kembali ke rumah, menghadapi segalanya, dan mengakhirinya. Mas Dimas mengantarku sampai ke lobi apartemen dan baru pergi setelah memastikan aku masuk ke dalam lift. Saat aku membuka pintu, rumah itu masih berantakan seperti kemarin, tetapi bau rokoknya semakin pekat. Bhaskara duduk di sofa, asbak di depannya penuh dengan puntung rokok. Cynthia tidak terlihat. Mendengar pintu terbuka, Bhaskara menoleh padaku. Tatapannya menyelidik, tetapi juga tersirat kejengkelan. Tak sepatah kata pun ia bertanya tentang kesehatanku. "Semalam kamu kemana saja? Kenapa telepon tidak diangkat? Mau kabur dari rumah untuk menakut-nakuti siapa?" Bhaskara bertanya dengan nada seolah aku yang bersalah. Aku melempar tasku ke meja dan menatap matanya lurus-lurus. "Aku di UGD rumah sakit. Kamu tahu? Aku hampir mati di rumah ini. Saat aku pingsan, apa yang kamu dan wanita itu lakukan? Sibuk bermesraan?" Bhaskara tampak terkejut sejenak. Matanya goyah, tetapi ia cepat-cepat kembali memasang wajah dingin. Aku kira kamu cuma pura-pura. Cynthia sedang hamil, dia kaget melihat darah, jadi aku harus membawanya istirahat di kamar,
Aku tidak tahu kalau kamu benar-benar pingsan. Pura-pura, aku tertawa hampa. Tawa itu terdengar begitu menyedihkan. Baskara, kita sudah hidup bersama selama 5 tahun. Aku bekerja mempertaruhkan nyawa selama 2 tahun untuk menghidupimu. Dan di matamu, nyawaku hanya sebuah sandiwara? Tepat pada saat itu, pintu kamar tidur terbuka. Cynthia keluar. Ia mengenakan piyama sutra merah kesayanganku yang kubeli saat bulan madu. Sambil mengelus perutnya, ia berkata dengan suara manja dan wajah mengantuk. Mas Baskara, bayinya nendang lagi. Masuk sini dong, ajak dia ngobrol. Melihatku, Cynthia pura-pura terkejut dan bersembunyi di belakang Baskara. Oh, Ratna sudah pulang. Maaf. Ya, aku tidak punya baju ganti. Jadi aku pinjam piyamamu. Kamu tidak marah, kan? Ketidakbermaluannya melampaui imajinasiku. Tidak cukup merebut suami dan rumahku, sekarang ia mengenakan piyamaku dan pamer di depanku. Baskara memeluk pinggang Cynthia dan menatapku dengan tatapan menantang. Sudah cukup. Cynthia sedang mengandung anakku. Dia butuh ketenangan. Cuma karena satu piyama, jangan jadi egois begitu. Egois? Aku mengulangi kata itu. Rasa pahit memenuhi mulutku. Ya? Aku yang egois? Kalian berdua yang mulia? Cinta kalian yang agung? Kalau begitu, kalian berdua yang agung, silakan keluar dari rumahku sekarang juga. Cynthia mulai terisak, air matanya dengan cepat membasahi bahu Baskara. Ratna, aku tahu aku salah. Tapi aku benar-benar mencintai Mas Baskara. Cinta kami tulus. Tolong jangan pisahkan kami. Aku tidak butuh status. Biarkan aku merawat Mas Baskara di sini saja. Melihat drama murahan di depanku, aku merasa mual. Cinta sejati, cinta yang dibangun di atas pengkhianatan, kebohongan, dan penderitaan orang lain, berani mereka sebut tulus? Aku langsung masuk ke kamar, mengambil koper lain, dan mulai mengemasi pakaianku. Aku akan pergi. Bukan sebagai pecundang yang melarikan diri, tetapi untuk mempersiapkan perang. Perang untuk merebut kembali semua yang menjadi milikku, tanpa kurang 1 rupiah pun. Aku menyewa sebuah kamar hotel kecil di dekat sebuah firma hukum sebagai tempat tinggal sementara. Kamar sempit itu berbau apek. Jauh berbeda dengan apartemen mewah dan nyaman yang telah kurawat dengan sepenuh hati. Anehnya, bernapas di sini terasa jauh lebih lega. Tak ada bau rokok pengkhianat, tak ada bau parfum murahan selingkuhannya, dan yang terpenting, aku tak perlu melihat sandiwara kebahagiaan mereka yang munafik dan memuakan. Aku menelepon Mas Dimas, meminta rekomendasi seorang detektif swasta yang bisa dipercaya. Mas Dimas ragu sejenak, menasihatiku untuk menjaga kesehatan terlebih dahulu, sebelum akhirnya setuju. Aku tahu ia mengkhawatirkanku. Tetapi satu-satunya obat yang membuatku bertahan saat ini adalah kebencian. Aku tidak boleh tumbang. Setidaknya, tidak sebelum melihat kedua manusia itu membayar perbuatan mereka. Malamnya, aku duduk di depan laptop. Cahaya biru dari layar menyinari wajahku yang tirus. Aku membuat akun Instagram palsu dengan nama seperti Kalon Ibu Bahagia, dan mengirim permintaan mengikuti kepada Cynthia. Aku tahu betul sifatnya yang suka pamer dan haus pujian. Ia tidak akan melewatkan kesempatan mendapat pengagum baru. Benar saja, kurang dari 15 menit, ia menerima permintaanku. Masuk ke akun Cynthia, aku seolah memasuki dunia lain. Ia memang memblokir akun asliku, tetapi akunnya terbuka untuk publik. Yang kulihat adalah lautan foto mesra dan tulisan-tulisan manis yang memuakan. Bahagia itu dicintai dan dimanja setiap hari olehnya. Tak peduli apa kata dunia, yang penting kita bersama. I love you, sayang, dan calon bayi kita. Cinta sejati, love of my life, couple goals. Foto yang diunggah bersama tulisan itu adalah foto tangan Baskara menggenggam erat tangannya. Di jari Cynthia, tersemat cincin berlian yang berkilauan. Cincin yang sama yang pernah Baskara katakan padaku ia beli untuk investasi. Ternyata, untuk disematkan di jari selingkuhannya. Semakin aku menggulir ke bawah, semakin sesak dadaku. Foto Baskara sedang bekerja, Baskara sedang tidur, foto punggungnya yang diambil diam-diam saat di dapur. Foto-foto yang diambil tepat pada saat aku bekerja membungkuk di gudang pendingin, dengan tangan pecah-pecah karena kedinginan.
Saat aku makan mie instan untuk menghemat uang, mereka makan di restoran mewah dan berlibur. Terima kasih cintaku sudah membuatkan bubur sumsum untuk kita berdua. Suamiku memang selalu perhatian meskipun sibuk. Aku melihat foto semangkuk bubur sumsum hangat. Aku teringat saat aku sakit dan tidak bisa bergerak, Baskara hanya membelikanku bubur instan dan buru-buru berangkat kerja. Perbandingan itu menyulut api kebencian di dalam diriku. Aku mengambil tangkapan layar setiap postingan, setiap komentar pujian dari teman-temannya, setiap foto bukti perselingkuhan mereka yang tak tahu malu. Lalu, aku menyimpannya di sebuah folder bernama Hari Pengadilan. Bukti-bukti ini, bersama dengan riwayat transaksi bank yang sedang kukumpulkan melalui pengacaraku, akan menjadi peluru yang menghancurkan topeng pengusaha sukses dan cinta sejati mereka. Di kegelapan kamar hotel, aku duduk diam seperti hantu. Aku tidak menangis lagi, air mata wanita yang dikhianati telah mengering. Yang tersisa hanyalah perhitungan dingin seorang istri yang akan merebut kembali hak-haknya. Ingin menikmati kebahagiaan di atas penderitaanku? Kita lihat saja, seberapa lama kebahagiaan itu akan bertahan setelah uang dan kehormatan mereka lenyap. 2 hari kemudian, sebuah pesan masuk dari Baskara. Singkat dan dingin, sama seperti sikapnya padaku beberapa hari terakhir. Datang ke Cafe X. Aku dan Cynthia mau menyelesaikan masalah ini denganmu. Jangan menghindar lagi, kita selesaikan secepatnya. Aku tertawa sinis. Menghindar, yang sedang menghindari tanggung jawab dan akal sehat bukanlah aku, tapi dia. Aku merias wajahku tipis untuk menutupi kepucatan, mengenakan gaun hitam yang elegan, dan berangkat ke tempat yang dijanjikan. Cafe X adalah tempat kencan pertama kami, tempat di mana aku dengan naifnya percaya pada cinta abadinya. Sekarang, di tempat yang sama, aku datang untuk mengakhiri segalanya. Baskara dan Cynthia sudah ada di sana. Tapi hari ini, mereka tidak datang berdua. Di samping Cynthia, duduk seorang wanita parubaya dengan blos motif bunga yang mencolok dan riasan tebal yang norak. Ia sedang menyeruput jus jeruk sambil mengamati sekeliling. Pergelangan tangannya penuh dengan gelang emas berkilauan yang jelas-jelas dibeli dengan uang Baskara. Melihatku masuk, Baskara tetap memasang wajah dingin, bahkan tidak berniat untuk berdiri. Cynthia bersandar pada Baskara, matanya sembab seolah baru saja menangis, memainkan perannya dengan sempurna sebagai korban yang ditindas oleh istri sah. Wanita parubaya itu Ibu Ratih. Ibu Cynthia meletakkan gelas jusnya dengan keras dan menatapku dari atas ke bawah dengan bibir mencibir. Suara melengkingnya menggema, "Oh, ini toh yang katanya istri pertama yang baru pulang dari luar negeri. Dilihat-lihat kasihan juga, ya. Tapi memangnya kamu apakan anak saya sampai dia ketakutan begitu?" Aku menarik kursi di seberang mereka dan duduk dengan tenang. "Selamat siang, Mas Baskara dan Cynthia. Ibu ini pasti ibunya Cynthia, ya? Saya kira ini masalah kita bertiga. Ada urusan apa ibu datang kemari?" Mendengar kata-kataku, Ibu Ratih menggebrak meja. Pengunjung meja sebelah terkejut. Lehernya berurat saat ia berteriak, "Urusan apa katamu?" "Tentu saja membela hak anakku. Kamu itu sudah 2 tahun meninggalkan suami, tidak menjalankan kewajiban sebagai istri. Anakku, Cynthia. Kasihan melihat suamimu kesepian, jadi dia merawatnya. Apa yang salah? Sekarang anakku sudah mengandung cucu penerus keluarga ini. Bukannya berterima kasih, kamu malah mau mengusirnya." Baskara, bukannya menghentikan kekasaran mertuanya, malah menimpali. Ucapan ibu benar. Cynthia sudah terlalu banyak menderita. Meskipun dia bilang tidak butuh status, aku tidak bisa membiarkannya menderita lagi. Aku memanggilmu hari ini untuk memberitahumu. Kita cerai. Rumah dan aset akan kuberikan sedikit sebagai uang pesangon untuk mengganti masa mudamu. Aku tersenyum miring. Ketidakbermaluan manusia-manusia ini sungguh di luar dugaanku. Mau kasih berapa? 10 juta? 20 juta? Semurah itukah masa muda dan jerih payahku? Saat itu, Cynthia angkat bicara. Suaranya bergetar memohon. "Ratna, aku tahu kamu marah, tapi perkataan ibuku benar. Hidupku sudah sangat menyedihkan. Aku lahir sebagai anak haram, seumur hidup diejek karena tidak punya ayah. Aku hanya ingin memberikan keluarga yang utuh untuk anakku. Tolong, demi aku dan anakku,
Lepaskan Mas Baskara. Ya? Kata-kata Cynthia menjadi pemicu yang menghancurkan sisa kesabaranku. Untuk membenarkan perselingkuhannya, ia menjual masa lalunya sebagai anak haram dan menjadikan anak yang tak berdosa sebagai tameng. Sahabat yang pernah berjanji akan berbagi suka dan duka, kini menggunakan semua yang telah kubangun untuk menusuk jantungku. Melihatku diam, Ibu Ratih semakin menjadi-jadi. Ia menunjuk-nunjuk wajahku. Lihat apa? Omongan anakku salah, dia sudah rela jadi istri simpanan, tidak minta pesta pernikahan, apalagi yang kamu mau? Pantesan suamimu bosan dan pergi, ternyata istri Mia picik begini. Kalau kamu tahu diri, tanda tangani saja surat cerai itu, jangan bikin malu keluarga dengan memperbesar masalah. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan amarah yang mendidih. Lalu, aku berdiri dan tanpa kata mengayunkan tanganku, menampar pipi Cynthia dengan keras. Plak, suara tajam itu menggema di seluruh kafe. Saking kerasnya tamparanku, wajah Cynthia sampai berpaling dan jejak 5 jari yang merah membekas jelas di pipi putihnya. Kafe seketika hening, semua mata tertuju pada kami. Cynthia memegangi pipinya, menatapku dengan mata terbelalak penuh syok, lalu menangis tersedu-sedu. Kamu berani menamparku? Kenapa tidak? Aku menatap matanya tajam dan menggeram. Tamparan ini hadiah untuk persahabatan 10 tahun kita yang sudah mati. Tidak butuh status? Lalu anak di perutmu itu pajangan? Kamu mau anakmu memanggilku apa? Ibu tiri? Atau pacar ayahnya? Hentikan sandiwara korbanmu itu. Aku tahu kamu sudah main gila dengan suamiku bahkan sebelum aku berangkat. Aku tahu apa yang kalian lakukan di tempat tidurku saat kalian datang ke rumahku. Sandiwara sudah berakhir. Aku muak dengan kemunafikan kalian. Wajah Cynthia pucat pasi. Ia tidak menyangka aku tahu sebanyak itu. Ibu Ratih, melihat anaknya ditampar, berlari hendak menjambak rambutku, tetapi aku dengan cepat menyambar gelas jus jeruk di meja dan menyiramkannya tepat ke wajahnya. Bu, kalau ibu mengajari anak ibu cara merebut suami orang, seharusnya ibu juga mengajarinya cara menerima tamparan. Jangan sembarangan bicara di sini. Saya bukan anak ibu. Aku mengambil tasku dan merapikan penampilanku. Lalu, aku menoleh ke arah Baskara. Kita bertemu di pengadilan. Dan ingat baik-baik kata-kataku hari ini. Hutang kalian padaku, baik perasaan maupun uang, akan kutagih sampai lunas, tanpa kurang 1 rupiah pun. Setelah itu, aku berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan 3 orang yang meronta-ronta di dalam kubangan lumpur yang mereka ciptakan sendiri. Saat keluar dari kafe, sinar matahari yang cerah sempat membuatku pusing, tetapi anehnya hatiku terasa ringan. Aku tiba di kantor pengacara tepat pada waktu yang dijanjikan. Di tanganku, ada setumpuk berkas tebal berisi bukti-bukti yang kukumpulkan semalaman, riwayat transaksi bank dan tangkapan layar Instagram. Pengacara Chandra, yang direkomendasikan Mas Dimas, adalah seorang pria parubaya yang tenang dan berwibawa. Ia memeriksa berkas-berkas itu, dan mengangguk puas. Bukti perselingkuhannya jelas, dan bukti bahwa suami Anda menggunakan harta bersama untuk kepentingan pribadi juga cukup kuat. Kita berada di posisi yang sangat menguntungkan. Baskara juga sudah ada di sana bersama pengacara perusahaannya. Melihatku, ia tertawa sinis dengan ekspresi arogan. Ia melemparkan surat cerai yang sudah disiapkannya ke atas meja. Tanda tangani, rumah itu jadi milikku. Cynthia dan bayinya butuh tempat tinggal yang stabil. Untukmu, aku kasih 30 juta. Hubungan kita selesai. Jangan serakah. Perusahaan ini kubangun dengan darah dan keringatku. Kamu tidak punya andil apa-apa. Jadi jangan bermimpi. Aku mengambil surat cerai itu, membacanya sekilas, lalu merobeknya menjadi serpihan-serpihan kecil di depan mata Baskara. Di keheningan ruang rapat, suara kertas yang disobek terdengar seperti ejekan terhadap kenaifan dan keserakahannya. Aku mengeluarkan tuntutan pembagian harta yang telah disiapkan. Pengacara Chandra dari tasku dan mendorongnya ke hadapan Baskara. Aku tidak butuh 30 jutamu itu. Aku berkata dengan jelas dan tegas. Aku menuntut 80% dari harta bersama. Apartemen yang kita tinggali saat ini, tanah di kampung yang kau beli atas nama ibumu, dan yang terpenting, 50% saham perusahaanmu. Baskara melompat berdiri, wajahnya memerah karena marah. Kamu gila?
80%? Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma ibu rumah tangga biasa? Apa yang kamu tahu tentang bisnis sampai menuntut saham? Perusahaan ini kubangun dari nol. Jangan mimpi. Pengacara Chandra dengan tenang membuka mapnya dan meletakkan salinan riwayat transaksi bank di depan Baskara. Pak Baskara, harap tenang. Menurut bukti yang kami miliki, modal awal perusahaan sebesar 1 miliar rupiah 5 tahun lalu adalah uang yang ditransfer dari rekening orang tua Ibu Ratna. Dengan kata lain, uang hasil penjualan tanah keluarga Ibu Ratna. Dan selama 3 tahun awal saat perusahaan merugi, seluruh gaji, bonus, dan pendapatan tambahan Ibu Ratna dimasukkan ke rekening perusahaan untuk membayar gaji karyawan dan biaya operasional. Kalau ini bukan kontribusi, lalu apa namanya? Baskara membeku melihat angka-angka yang tak terbantahkan di riwayat transaksi itu. Ia tergagap, itu kan Ratna melakukannya dengan sukarela. Wajar kan suami istri saling membantu? Akan menjadi wajar jika Anda setia, potongku dengan dingin, tapi Anda mengkhianatiku, menggunakan uangku untuk menghidupi selingkuhanmu, membelikannya mobil dan rumah. Anda telah melanggar janji suci pernikahan dan menyebabkan kerugian mental dan material padaku. Jika Anda tidak menyetujui tuntutan ini, aku akan menuntutmu atas kasus perselingkuhan, penipuan, dan penyembunyian aset. Saat itu, bukan hanya uang yang akan hilang, tapi juga kehormatanmu. Dan karena memalsukan tanda tanganku di surat pinjaman, kamu bisa dipenjara, pikirkan baik-baik. Baskara menatapku kosong, seolah baru pertama kali melihat istri yang selama ini ia remehkan. Di matanya, bukan lagi penghinaan, melainkan ketakutan. Ia tahu aku tidak main-main. Tanpa memberinya kesempatan untuk pulih, aku melancarkan serangan berikutnya. Kabar bahwa Baskara Wijoyo berselingkuh dengan sahabat istrinya dan mengusir istri yang telah berkorban untuknya menyebar seperti badai di perusahaannya. Aku tidak menyebarkannya secara langsung, aku hanya secara tak sengaja membocorkan beberapa foto dan cerita kepada seorang karyawati yang terkenal suka bergosip, yang pernah kubantu di masa lalu. Hanya dalam semalam, grup chat internal perusahaan meledak, foto-foto Cynthia datang ke kantor dengan perut buncit, kemesraan mereka yang terang-terangan di kantor, semua muncul kembali dan diinterpretasikan dengan sudut pandang yang sama sekali baru. Ya ampun. Wanita yang sering datang ke kantor itu, si Cynthia, ternyata sahabatnya Bu Ratna. Kok bisa setega itu? Ya? Pantesan akhir-akhir ini Pak Baskara boros banget beli tas-tas mahal, ternyata semuanya pakai uang kiriman Bu Ratna. Bergaya jadi pengusaha sukses, ternyata hidup dari keringat istri. Memalukan, dengar-dengar Bu Ratna kerja keras di luar negeri untuk menutupi kerugian perusahaan. Begitu perusahaan stabil, istrinya malah dibuang dan selingkuhannya dibawa masuk. Manusia tidak tahu berterima kasih. Bisikan-bisikan itu bergema di mana-mana, dari pantry, lift, hingga toilet. Setiap kali Cynthia muncul di kantor dengan perut buncitnya untuk pamer, ia tidak lagi menerima tatapan iri atau cemburu. Yang ada hanyalah tatapan menghina dan tawa sinis di belakang punggungnya. Suatu kali, saat Cynthia menunggu lift, ia berpapasan dengan sekelompok karyawati. Salah satu dari mereka sengaja berkata dengan suara keras, teman-teman, aku kemarin baca artikel di internet. Ada tuh perempuan yang merebut suami sahabatnya, terus berlagak kayak dia istri sahnya. Apa ya sebutannya? Oh, pelakor berkedok sahabat. Atau ular berbisa. Kelompok itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Cynthia memerah padam, ia menunduk dalam-dalam saat masuk ke dalam lift. Ia hanya pandai berakting lemah di depan pria. Di hadapan cemoohan publik, ia hanyalah sosok yang pengecut dan menyedihkan. Citra Baskara sebagai suami teladan dan penyayang keluarga yang telah lama ia bangun, mulai retak parah. Mitra bisnisnya pun mulai mendengar desas-desus itu. Mereka menatap Baskara dengan curiga. Bisakah seorang pria yang tidak bisa menjaga kesetiaan pada istri yang menemaninya dari nol dipercaya sebagai mitra bisnis? Kontrak-kontrak yang hampir ditandatangani tiba-tiba ditunda, dan telepon dari klien semakin jarang. Baskara mulai merasakan tekanan dari opini publik. Harga dari pengkhianatannya tidak hanya mengancam rumah tangganya, tetapi juga bisnis yang menjadi pertaruhan hidupnya. Sebelum opini di kantor mereda, tsunami yang lebih besar dan kejam menerjang.
Pedang bermata dua paling tajam di era ini, media sosial, mulai beraksi. Salah satu teman lama Cynthia, di kampung halamannya mungkin muak dengan pameran kebahagiaan palsunya di internet. Menulis sebuah postingan panjang di sebuah forum online, membongkar masa lalu gemilang keluarga Cynthia. Tulisan itu menyebar dengan cepat ke berbagai komunitas dan menjadi viral tak terkendali. Ternyata, bakat Cynthia merebut suami orang bukan bawaan lahir, melainkan hasil didikan sistematis dari ibunya. Tetangga itu membeberkan masa lalu Ibu Ratih secara detail. Ibu Ratih dulunya juga seorang pelakor profesional yang menghancurkan rumah tangga seorang pengusaha kaya di desa mereka, mengusir istri sah dan anak-anaknya. Namun, karma berlaku. Saat pria itu bangkrut, ia juga dicampakkan dan harus kembali ke rumah orang tuanya sambil mengandung Cynthia. Netizen menyebutnya DNA pelakor. Di bawah postingan Instagram Cynthia, hujan-hujatan mengerikan turun. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Keluarga sampah. Merebut suami sahabat 10 tahun? Lebih rendah dari binatang. Sudah numpang hidup, gayanya selangit. Orang-orang kayak gini harusnya dibuang ke pulau terpencil. Kata-kata penuh kebencian itu menjadi panah yang merobek-robek sisa harga diri ibu dan anak itu. Baskara, yang lebih mementingkan citra daripada nyawa, kini menjadi sasaran cemoohan kemanapun ia pergi. Ia pulang ke rumah dengan wajah murka. Begitu membuka pintu, ia melihat Ibu Ratih duduk bersila di sofa sambil makan kuaci. Baskara tak bisa menahan amarahnya dan menendang meja kaca. Ia menggeram, "Apa yang kalian lakukan? Kenapa masa lalu kotormu itu bisa tersebar di internet? Kalian mau membuatku tidak bisa menunjukkan muka di masyarakat?" Ibu Ratih yang biasanya galak, hendak membantah, tetapi ciut melihat mata Baskara yang merah seperti binatang buas. Cynthia berlari keluar dari kamar, menangis dan bergantung di lengannya. "Mas Baskara, jangan percaya omongan mereka. Itu semua perbuatan Ratna. Pasti dia yang membayar orang untuk memfitnah aku dan ibuku. Dia cemburu dan ingin menghancurkan kebahagiaan kita." Baskara menepis tangan Cynthia. Tak ada lagi cinta di matanya. Hanya kejengkelan dan kecurigaan. Ia mengeluarkan ponsel dan meneleponku. Aku melihat nama calon mantan suami di layar, tersenyum sinis, dan menjawab telepon. "Ratna, perbuatan licik apa yang kamu lakukan di internet?" teriak Baskara. "Kamu bayar orang untuk mencemarkan nama baik keluarga Cynthia? Kamu mau membunuh mereka perlahan-lahan? Kamu tidak punya hati nurani?" Aku menjawab dengan suara ringan seperti angin. "Mas Baskara, kita sudah hidup bersama 5 tahun. Apa aku terlihat seperti orang yang punya waktu untuk itu? Daripada mengurusi orang lain, lebih baik aku mengurusi hidupku sendiri." Kebenaran itu memang menyakitkan. Bangkai yang ditutupi, baunya akan tercium juga. Daripada menelepon dan menyalahkanku, lebih baik tanyakan lagi pada ibu mertuamu yang terhormat itu, seberapa gemilang masa lalunya. "Oh, dan selamat ya, atas gelar menantu pelakor yang membanggakan itu." Aku menutup telepon sebelum ia sempat melontarkan makian lebih lanjut. Aku tahu, benih kecurigaan dan kebencian telah mulai tumbuh di hati Baskara. Cinta sejati yang begitu ia agung-agungkan hanyalah istana pasir yang dibangun di atas fondasi yang busuk. Cukup satu ombak kecil untuk meruntuhkannya. Perang media sosial hanyalah perang psikologis. Pukulan mematikan yang sebenarnya ada pada masalah finansial. Pengacara Chandra meneleponku. Ia telah mendapatkan bukti bahwa 6 bulan lalu, Baskara memalsukan tanda tanganku untuk mengambil pinjaman sebesar 2 miliar rupiah dari bank. Ia bilang uang itu untuk ekspansi bisnis, tetapi kenyataannya digunakan untuk membeli sedan mewah yang ia pakai sekarang dan membiayai gaya hidup mewah Cynthia. Aku memanggil Baskara ke sebuah kafe. Kali ini, hanya kami berdua. Baskara datang terlambat 15 menit. Wajahnya sangat tirus, janggutnya tidak terawat, pakaiannya kusut. Ia bukan lagi sosok CEO yang gagah. Ia lebih mirip pecundang yang berusaha mempertahankan sisa harga dirinya. Aku meletakkan sebuah map tebal di atas meja dan mendorongnya ke arahnya. Tanda tangani surat cerai ini. Sesuai kesepakatan awal, 80% aset dan 50% saham perusahaan menjadi milikku. Baskara tertawa sinis, membuang rokoknya ke lantai dan menginjaknya. "Masih bermimpi? Ya? Sudah kubilang, 30 juta. Tidak lebih. Kalau tidak mau, gugat saja."
Perang di pengadilan butuh waktu bertahun-tahun. Kita lihat saja siapa yang lebih lelah. Aku diam-diam mengeluarkan selembar kertas lain dari map dan meletakkannya dengan tenang di depannya. Itu adalah hasil analisis keaslian tanda tangan dan salinan kontrak pinjaman bank. Lihat baik-baik, kataku dengan suara pelan namun tegas. Ini bukti kamu memalsukan tanda tanganku untuk meminjam 2 miliar. Kamu menjaminkan aset bersama tanpa persetujuanku dan memalsukan tanda tangan. Ini adalah kejahatan penipuan dan pemalsuan dokumen. Dengan jumlah sebesar ini, kamu bisa dipenjara 12-20 tahun, Mas Baskara. Wajah Baskara pucat pasi. Tangannya yang memegang kertas itu bergetar hebat. Ia tahu betul bahwa itu asli. Ia mengangkat kepalanya menatapku. Matanya penuh ketakutan. Ratna, kamu mau memenjarakanku? Kita pernah jadi suami istri. Suami istri? Aku tertawa hampa. Saat kamu memeluk Cynthia dan mengusirku dari rumah, apa kamu ingat kata suami istri? Pilihannya ada 2. Pertama, tanda tangani surat cerai ini sesuai syaratku. Dengan begitu, meskipun hanya jadi boneka, kamu masih bisa mempertahankan posisi CEO dan kebebasanmu. Kedua, aku serahkan surat gugatan ini ke polisi. Kamu masuk penjara, perusahaan bangkrut, dan selingkuhanmu yang cantik itu harus menjengukmu di tahanan. Baskara menundukkan kepalanya ke meja, memeganginya dengan kedua tangan. Bahunya bergetar. Ia sadar. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia telah meremehkan tekad seorang wanita yang telah ia dorong ke tepi jurang. Bisnisnya, kehormatannya, kebebasannya, semuanya ada di tanganku. 10 menit kemudian, Baskara mengangkat kepalanya dengan mata merah. Ia mengambil pulpen dan dengan tangan gemetar menandatangani surat pengalihan aset dan kesepakatan cerai. Tanda tangannya tampak kasar dan kaku. Seolah sedang mengiris dagingnya sendiri. Hebat kamu, Ratna, desis Baskara sambil mendorong surat-surat itu ke arahku. Kamu menang. Tapi jangan sombong dulu. Kamu tidak akan hidup tenang memeluk tumpukan uang itu. Kamu wanita berhati iblis. Aku menerima surat-surat itu, memeriksa setiap tanda tangan dengan teliti, lalu memasukkannya ke dalam tas. Aku berdiri dan menatap pria yang pernah kucintai dengan tulus, yang kini menjadi sosok hina dan serakah. Terima kasih atas pujiannya. Aku menjadi iblis berkat kamu. Dan jangan khawatirkan aku. Urus saja dirimu dan istana barumu yang penuh badai itu. Aku melangkah keluar dari kafe. Langit begitu biru, angin terasa sejuk. Beban seberat ribuan ton yang menekan pundakku akhirnya terangkat. Aku menang, tetapi, lebih dari rasa kemenangan, yang kurasakan adalah kesedihan atas tahun-tahun masa muda yang kuhabiskan untuk orang yang salah. Pada hari putusan cerai diketuk di pengadilan, hujan deras tiba-tiba turun seolah hendak membersihkan debu masa lalu. Aku dan Baskara keluar dari gedung pengadilan, masing-masing memegang salinan akta cerai. Kami resmi menjadi orang asing. Cynthia sudah menunggu di depan pintu dengan payung. Perutnya yang buncit terlihat jelas di balik gaun longgarnya. Melihat Baskara keluar, ia berlari menghampiri, memeluk lengannya dengan posesif, dan menatapku dengan tatapan penuh kemenangan. Di mata Cynthia, perceraian Baskara denganku adalah sebuah kemenangan gemilang. Ia berpikir, kini ia telah menjadi Nyonya Wijoyo seutuhnya, masuk ke dalam keluarga kaya, dan akan memiliki seluruh harta Baskara. Tanpa tahu bahwa keluarga kaya itu kini hanyalah cangkang kosong, dan pria di sampingnya berada di ambang kebangkrutan. Aku berhenti sejenak, menatap pasangan sempurna yang dibangun di atas kebohongan itu, lalu aku tersenyum. Senyum ringan penuh iba. Selamat. Ya? Akhirnya cinta sejati kalian berbuah manis. Semoga langgeng sampai kakek nenek. Baskara mendengus dan membuang muka. Ia mengerti sindiran di balik ucapanku. Tetapi Cynthia tidak. Ia membusungkan dada sambil mengelus perutnya, dan menyahut ketus, "Terima kasih, tidak usah khawatir. Aku akan 100.000 kali lebih baik merawat Mas Baskara, dan anak kami daripada kamu. Sekarang kamu sudah dapat uang, jangan lagi berkeliaran di depan kami, pergi sana." Aku menatap Cynthia dan menggelengkan kepala. Cynthia, kamu masih saja naif. Kuharap cinta kalian cukup hebat untuk bertahan hidup hanya dengan minum air putih di masa depan. Pegang erat-erat angsa emasmu itu,
Jangan sampai dia jatuh. Setelah itu, aku membuka payung merah terangku dan melangkah tegas menembus hujan. Suara hak tinggiku berderap ringan. Aku tidak menoleh ke belakang, tetapi aku bisa merasakan tatapan marah Cynthia dan keheningan Bhaskara yang mematikan. Aku meninggalkan mereka hadiah terakhir. Hadiah berupa kebenaran kejam yang akan segera mereka hadapi. Di dalam taksi menuju apartemen baruku, aku menatap tetesan air hujan yang mengalir di kaca jendela. 5 tahun pernikahan, 10 tahun persahabatan. Semuanya berakhir dengan selembar kertas tipis. Bohong jika aku bilang tidak sakit. Tapi rasa sakit ini perlu, seperti mengangkat tumor ganas untuk menyelamatkan tubuh. Mulai sekarang, aku akan hidup untuk diriku sendiri, tidak akan lagi berkorban untuk seseorang yang tidak berharga. Segera setelah proses perceraian selesai, aku menjalankan tahap berikutnya dari rencanaku. Menjual apartemen mewah yang pernah menjadi istana kami dan kini menjadi sarang pengkhianatan. 80% saham apartemen itu milikku, dan Bhaskara yang terlilit hutang tidak punya uang tunai untuk membeli sahamku, jadi semua keputusan ada di tanganku. Aku menjualnya sedikit di bawah harga pasar agar cepat laku. Aku tidak ingin terikat dengan kenangan kotor di sana sedetik pun lebih lama. Mendengar kabar apartemen akan dijual, Bhaskara mengamuk. Ia meneleponku, melontarkan makian dan ancaman, tetapi aku menjawab dengan tenang. Kalau mau mempertahankan rumah itu, cari uang dan beli sahamku. Kalau tidak, kosongkan barang-barangmu paling lambat hari Minggu ini. Pemilik baru akan masuk. Tentu saja, Bhaskara tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Ia akhirnya dengan terpaksa membawa Cynthia yang hamil tua, dan Ibu Ratih yang serakah pindah dari apartemen mewah ke sebuah kontrakan tua dan kumuh yang ia temukan dengan tergesa-gesa. Kehidupan nyonya besar yang diimpikan Cynthia pecah seperti gelembung sabun. Kontrakan yang mereka tempati sempit dan pengap, cat dindingnya mengelupas di sana-sini, begitu membuka pintu, Ibu Ratih langsung menutup hidung dan mengeluh. Ya ampun! Mana bisa hidup di tempat seperti ini? Kandang anjing saja lebih bagus. Katanya rumah menantuku megah. Kenapa sekarang kita terdampar di pojokan begini? Apa semua uangnya dirampas perempuan itu? Bhaskara, yang pikirannya sudah pusing karena masalah perusahaan, meledak mendengar keluhan Ibu Ratih. Berisik. Harusnya ibu bersyukur masih punya tempat tinggal. Memangnya uang turun dari langit? Anak ibu itu tidak tahu cara cari uang, cuma tahu menghabiskannya, sekarang malah bawa ibunya untuk ikut numpang. Cynthia, lelah karena kehamilan dan malu karena suaminya memarahinya di depan ibunya, tidak bisa menahan diri. Ia menangis. Kenapa kamu membentak ibuku? Ibu kan khawatir soal cucu di perutku. Sejak pindah ke lubang tikus ini, kita tidak pernah makan enak, dan mobil yang kamu janjikan itu, balik nama atas nama ibuku ya, biar ibu bisa pergi-pergi dengan nyaman. Sampai kapan harus naik taksi terus? Kalau kamu kenapa-napa, setidaknya kami berdua punya pegangan. Bhaskara menatap kosong kedua wanita di depannya. Usia mereka berbeda, tetapi keserakahan mereka sama. Tiba-tiba ia teringat masa-masa hidup bersamaku. Orang tuaku di kampung, meskipun miskin, tidak pernah meminta sepeser pun darinya. Sebaliknya, saat tahu Bhaskara kesulitan memulai bisnis, mereka diam-diam memberiku uang simpanan hari tua mereka untuk kusampaikan padanya. Sementara ibu dan anak ini, saat ia punya uang, mereka menempel seperti lintah. Sekarang ia akan bangkrut, mereka malah berpikir untuk mengamankan aset. Ia tertawa getir dan menatap lurus ke arah Cynthia. Minta balik nama mobil, takut aku bangkrut, takut aku jadi gembel. Jadi mau mengamankan harta duluan, begitu? Cynthia, kamu mencintaiku atau uangku? Ucapan ibumu benar, aku sekarang sudah tidak punya apa-apa. Kalau kamu punya kemampuan, cari saja pria kaya lain. Setelah berkata begitu, Bhaskara masuk ke kamar dan membanting pintu. Di belakangnya, terdengar makian Ibu Ratih dan tangisan Cynthia. Berbaring di ranjang yang berderit sambil menatap langit-langit yang bernoda, ia menelan air mata pahit. Ia telah membuang berlian demi kerikil yang serakah. Saat grup Mahardika mulai mencekik aliran dana perusahaannya, uang mereka semakin menipis. Meja makan yang dulu penuh hidangan lezat, kini hanya diisi tahu, tempe, dan beberapa potong daging babi asin. Malam itu,
Suasana di meja makan terasa begitu mencekik. Ibu Ratih mengambil sepotong tahu sambil mencibir. Tahu lagi? Makan begini terus. Bagaimana gizi cucuku? Menantu macam apa yang membiarkan anak istrinya kelaparan begini? Baskara, dengan kepala tertunduk di mangkuk nasinya, berkata pelan, kalau tidak mau, jangan dimakan, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Semuanya sedang sulit, tolong diam sebentar. Cynthia, yang mual karena mengidam, mendorong piringnya dan merengek. Aku tidak mau makan ini. Aku mau makan sup ayam ginseng. Mau sarang burung walet juga, Mas? Pinjam uang sama temanmu, dong. Belikan untukku. Bayinya menendang-nendang. Katanya lapar. Baskara meletakkan sendoknya dengan keras. Suara itu membuat ibu dan anak itu terlonjak. Ia berteriak. Pinjam? Pinjam sama siapa? Semua temanku menghindariku setelah tahu aku dicampakkan istriku dan perusahaanku diambil alih. Kalian pikir uang itu daun? Kalau mau makan enak, cari sendiri. Dihardik seperti itu, Cynthia meledak dalam tangis. Ia mengambil ponselnya dan meneleponku. Aku sedang membaca buku. Nomornya tidak kukenal, tetapi aku punya firasat itu, Cynthia. Aku mengangkatnya. Halo? Begitu aku bersuara, tangisan pecah di seberang sana. Ratna, kamu benar-benar iblis. Gara-gara kamu mengambil semua uang Mas Baskara, aku jadi menderita begini. Tolong kirimi aku uang. Aku sedang hamil, harus makan yang bergizi. Kamu kan juga perempuan. Apa kamu tidak kasihan padaku? Aku tidak percaya dengan apa yang kudengar. Ketidakbermaluannya sudah mencapai tingkat patologis. Aku tertawa sinis dan menjawab dengan dingin. Cynthia, kamu salah sambung. Aku bukan ibumu, bukan juga lembaga amal. Waktu kamu merebut suamiku, kamu bilang cinta sejati tidak butuh materi. Sekarang kalau lapar, makan saja cintamu itu, atau minum air putih, jangan ganggu aku lagi. Aku sedang sibuk menikmati hidup sebagai single kaya raya. Aku menutup telepon dan memblokir nomornya. Aku bisa membayangkan Cynthia yang melempar ponselnya karena putus asa dan Baskara yang memegangi kepalanya karena frustrasi. Kehidupan indah yang mereka impikan ternyata adalah jalan berduri menuju jurang. Nasi berlauk air mata dan pertengkaran tiada henti akan menjadi lagu latar pernikahan hasil curian mereka. Di bawah kendali Pak Suryo Pranoto, perusahaan yang menjadi kebanggaan Baskara mulai dibongkar tanpa ampun. Dengan data analisis yang kuberikan, Pak Suryo yang telah memahami semua kelemahan perusahaan, membanting harga produk andalan hingga tak ada lagi keuntungan, dan membajak semua tenaga ahli kunci yang pernah Baskara anggap sebagai saudara dengan tawaran yang fantastis. Baskara, seperti jenderal yang kehilangan pasukannya, tak berdaya melihat pasarnya direbut, penjualan anjlok, stok menumpuk, dan telepon dari bank untuk menagih utang datang setiap hari. Dalam rapat umum pemegang saham, Baskara menggebrak meja dan menyalahkan karyawannya, tetapi tidak pernah mengakui ketidakmampuannya sendiri. Aku membaca berita ekonomi, sambil menyeruput kopi di apartemen baruku, PT Wijaya Perkasa diambang kebangkrutan, petinggi kunci ramai-ramai mengundurkan diri. Lebih dari rasa puas, yang tersisa hanyalah kesadaran mendalam akan hukum karma. Baskara merasa dirinya hebat, tetapi tahtanya dibangun di atas pengorbananku. Saat aku menarik fondasi itu, istana pasirnya tak bisa tidak runtuh. Baskara bahkan sampai meminjam uang dari rentenir demi menyelamatkan sisa-sisa perusahaannya. Semakin ia meronta, semakin kencang jerat utang melilit lehernya. Suasana di rumah menjadi sangat menyesakkan. Tuntutan uang dari mertua, tangisan istri, dan telepon dari penagih utang, rumah menjadi penjara bagi jiwanya. Ia menjadi takut untuk pulang. Sepulang kerja, bukannya berlari menuju cinta sejatinya, ia malah singgah dari satu warung remang-remang ke warung lainnya, mabuk untuk melupakan kenyataan. Suatu hari, ia pulang dan melempar tasnya dengan kesal. Aku ada perjalanan dinas keluar kota selama seminggu. Ada investor besar yang mau mendanai kita. Kalau proyek ini berhasil, hidup kita akan berubah. Cynthia, matanya berbinar mendengar kata uang, tetapi tak bisa menyembunyikan kecurigaannya. Benar dinas? Bukan kabur? Kan? Atau jangan-jangan kamu punya perempuan lain? Akhir-akhir ini kamu aneh.
Baskara terkejut dan membentak. Jangan bicara sembarangan. Aku kerja. Bukan main-main. Lihat kondisi rumah ini. Tanpa uang, kita mau hidup bagaimana? Sebenarnya, perjalanan dinas dan investor itu bohong. Itu adalah drama pelarian untuk menjauh dari dua wanita serakah itu. Ia mengumpulkan sisa uangnya, menyewa sebuah motel murah di pinggiran kota, mematikan ponselnya, dan mengurung diri di sana. Namun, pelarian pengecutnya justru menjadi pemicu tragedi yang lebih besar. Di rumah, Ibu Ratih menanamkan berbagai kecurigaan di kepala Cynthia. Pergi kemana dia sampai telepon dimatikan? Pasti selingkuh. Laki-laki itu semua sama. Kalau tidak dipegang erat, uangnya akan habis untuk perempuan lain. Kecurigaan mengubah Cynthia menjadi monster pencemburu. Ia menelepon Baskara ratusan kali, tetapi yang terdengar hanyalah nada telepon tidak aktif. Ibu Ratih memutuskan untuk membuntutinya sendiri. Dengan pengalamannya di masa lalu, ia menggali informasi dari satpam di perusahaan lama Baskara dan melacaknya berdasarkan petunjuk samar. Kebetulan, pada hari kelima perjalanan dinas, Baskara benar-benar punya janji. Bukan dengan investor, melainkan dengan seorang pimpinan wanita dari perusahaan rentenir harapan terakhirnya untuk menyelamatkan perusahaan. Pertemuan itu diadakan di sebuah kafe yang tenang. Sambil berusaha menyembunyikan penampilannya yang kuyu, ia mati-matian meyakinkan wanita elegan di depannya untuk meminjamkan uang. Tepat saat Baskara membungkuk untuk menuangkan teh dengan sopan demi mengambil hatinya, Ibu Ratih datang. Melihat pemandangan itu dari balik jendela kaca, amarahnya meledak. Ia menyerbu masuk ke dalam kafe seperti badai. "Tertangkap kau, dasar bajingan," katanya dinas. "Ternyata main perempuan di sini," teriak Ibu Ratih sambil menjambak rambut pimpinan wanita itu dan hendak menamparnya. Wanita itu menjerit, cangkir teh di meja tumpah membasahi gaun mahalnya. Baskara pucat pasi dan mencoba melerai mereka. "Ibu, apa yang ibu lakukan? Lepaskan beliau. Ibu sudah gila." "Aku tidak gila. Perempuan jalang ini tidak akan kubiarkan." Beraninya selingkuh saat istrinya hamil tua di rumah. Pengunjung kafe mulai berbisik dan merekam video. Pimpinan wanita itu berhasil melepaskan diri, wajahnya merah padam karena marah, dan menunjuk ke arah Baskara. "Pak Baskara, saya kira Anda orang baik-baik yang sedang kesulitan, makanya saya mau membantu. Saya tidak tahu kalau keluarga Anda sekasar ini. Jangan hubungi saya lagi, dan siapkan ganti rugi untuk gaun saya ini." Ia pergi, meninggalkan Baskara yang termangu di tengah tatapan hina orang-orang dan mertuanya yang merasa menang besar. Baskara menyeret Ibu Ratih pulang dan membanting pintu. Ia menatap mertua dan istrinya dengan mata penuh kebencian. "Sekarang kalian puas?" geramnya. "Kalian tahu siapa yang baru saja kalian serang? Dia harapan terakhirku. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan perusahaan ini. Tapi kalian memukulnya dan memanggilnya jalang. Kalian membunuhku. Kalian memutus napas terakhir keluarga ini." Ibu Ratih baru menyadari gawatnya situasi, tetapi masih membela diri. "Ya, salah sendiri bertingkah mencurigakan," katanya dinas. "Kenapa bertemu dengan perempuan lain? Wajar kan aku curiga." Cynthia ikut menangis. "Mas, Ibu kan begitu karena khawatir padaku. Kalau tidak bisa pinjam di sana, kan bisa pinjam di tempat lain." "Tempat lain?" Baskara tertawa seperti orang gila. "Kamu pikir pinjam uang itu semudah beli sayur di pasar? Kamu tahu berapa banyak orang yang harus kusujudi untuk bisa membuat janji hari ini? Kalian berdua ini bencana. Sejak aku berhubungan dengan kalian, hidupku hancur." Ia membalikan meja makan. Piring pecah berantakan, makanan tumpah ke lantai. Ia menunjuk ke arah Cynthia dan berteriak, "Aku menyesal. Meninggalkan Ratna demi kamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Ratna memberiku uang, tapi kalian berdua hanya menghancurkan hidupku. Pergi, pergi kalian semua dari hadapanku." Cynthia membeku. Untuk pertama kalinya, Baskara mengakui penyesalannya, mengakui bahwa aku lebih baik darinya. Kebenaran kejam itu menembus jantungnya. Malam itu, hujan deras mengguyur Jakarta. Aku sedang membaca buku di bawah cahaya lampu yang hangat. Tiba-tiba, bel pintuku berbunyi bertubi-tubi. Di layar interkom, tampak Baskara,
mabuk dan basah kuyup, bersandar di pintuku. Ia bukan lagi CEO yang elegan. Ia seperti gelandangan. Aku tidak membuka pintu, hanya menjawab melalui interkom dengan dingin. Ada apa malam-malam begini? Kalau mabuk, pulang saja ke anak istrimu. Jangan ganggu aku. Mendengar suaraku, ia menatap ke arah kamera. Matanya merah, wajahnya basah oleh air hujan dan air mata. Ratna, aku salah. Aku menyesal. Tolong buka pintunya, sebentar saja. Aku berdiri di balik pintu, mendengarkan permohonan pria yang pernah menjadi duniaku. Hatiku tidak goyah sedikit pun. Ia menyesal bukan karena mencintaiku. Ia menyesal karena uangnya habis dan ia terpojok. Jika perusahaannya masih jaya dan Cynthia masih bermanja-manja, akankah ia mengingat istri yang menemaninya dari nol ini? Ratna, tolong aku. Aku tidak mau pulang ke rumah itu. Aku takut. Aku mengambil ponsel dan menelepon pos keamanan. Selamat malam. Ada orang mabuk yang membuat keributan di depan pintu saya. Tolong diamankan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara satpam menyeretnya pergi. Aku tahu, ini adalah momen terakhir Baskara datang mencariku dengan sisa harga dirinya. Besok pagi, saat mabuknya hilang, dan ia berhadapan dengan tumpukan utang, ia bahkan tidak akan punya waktu untuk mengenang masa lalu. Sejak malam itu, kemalangan datang silih berganti menimpa Baskara. Perusahaannya resmi dinyatakan bangkrut. Bank menyita aset terakhirnya, mobilnya. Ia benar-benar menjadi gembel dengan utang ratusan juta kepada rentenir. Tapi tragedi tidak berhenti di situ. Ibu Ratih yang cerdik, menyadari tidak ada lagi yang bisa diperas dari menantunya. Suatu pagi, ia mencuri uang darurat terakhir, Baskara 5 juta rupiah yang disisihkan untuk biaya persalinan Cynthia dan kebutuhan hidup lalu kabur. Aku bisa mati kelaparan kalau bersama kalian. Uang ini kuambil sebagai ganti biaya membesarkanmu, begitu bunyi pesan yang ia tinggalkan. Cynthia, syok karena dicampakkan oleh ibu kandungnya sendiri, kehilangan kata-kata. Baskara kehilangan akal sehat dan mencekik lehernya. Semua ini gara-gara kalian. Gara-gara keserakahan kalian, hidupku jadi begini. Akibat guncangan itu, Cynthia merasakan sakit perut yang hebat dan pingsan. Darah menggenang di lantai. Baskara baru tersadar, tetapi tak ada sepeser pun uang di sakunya. Ia meminjam 50.000 rupiah dari tetangga untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Dokter mengatakan ada tanda-tanda kelahiran prematur dan perlu operasi darurat, tetapi ia tidak punya uang untuk biaya operasi. Telepon ke teman-temannya tak ada yang menjawab. Akhirnya, sambil menangis, ia harus menelepon orang tuanya di kampung yang selama ini ia abaikan. Cynthia melahirkan di meja operasi, bayinya lahir prematur dan harus masuk inkubator. Cynthia menderita depresi pasca persalinan, ia hanya duduk melamun sepanjang hari, mengigau hal-hal aneh seperti, "Beri aku uang. Aku mau makan enak." Kadang-kadang ia mengamuk, melempar barang, atau mencoba menyakiti bayinya yang menangis. Baskara juga tenggelam dalam keputusasaan, setiap hari mabuk. Berisik. Kenapa menangis terus? Ia pernah melempar botol minuman keras ke arah bayinya. Semua cerita ini kudengar dari Mas Dimas, yang kebetulan tinggal di dekat kontrakan mereka. Aku membayangkan pemandangan itu. Kamar yang gelap dan lembab, tangisan bayi yang tak berdosa, makian suami, tatapan kosong sang istri. Itu adalah gambaran sempurna bagaimana sebuah keluarga yang dibangun di atas pengkhianatan hancur berkeping-keping. Suatu malam, sebuah telepon masuk dari nomor tak dikenal. Cynthia. Suaranya serak dan penuh keputusasaan. "Ratna. Maafkan aku. Tolong selamatkan bayiku." Bayinya demam tinggi dan kejang-kejang. Tetapi mereka diusir dari rumah sakit karena tidak bisa membayar biaya. Suaminya mabuk, memukulinya, dan mengusirnya. Ia sedang menggendong bayinya, berteduh dari hujan di bawah emperan rumah sakit. Aku memejamkan mata sejenak. Kebencian membara, tetapi aku tidak bisa mengabaikan bayi yang tidak berdosa. Aku menghubungi Mas Dimas. Memintanya membayar biaya rumah sakit dan mengurus administrasi rawat inap mereka. Dia meneleponku, satu-satunya orang dengan sisa nurani di dunia yang telah ia khianati. Itu pasti hukuman batin yang lebih menyakitkan daripada ribuan makian.
Nyawa bayinya terselamatkan, tetapi tragedi mereka belum berakhir. Tekanan yang terus-menerus membuat jiwa Cynthia benar-benar hancur. Suatu sore, ia meninggalkan bayinya yang tertidur di kamar dan pergi dari rumah. Ia ditemukan di atas sebuah jembatan layang. Ia menatap ke bawah sambil bergumam, "Maafkan ibu, nak." Akhirnya, ia dirawat di rumah sakit jiwa. Baskara mendengar kabar istrinya masuk rumah sakit jiwa saat sedang mabuk di sebuah warung. Ia berlari ke rumah sakit. Melihat istrinya terikat di tempat tidur sambil tertawa histeris, ia hancur lebur. Ia pulang ke rumah kosong, menggendong bayinya yang basah dan menangis, lalu meraung sejadi-jadinya. Keluarga yang ia perjuangkan dengan mengorbankan segalanya, hancur total. Istrinya gila, anaknya sakit, dan rumahnya lenyap. Waktu berlalu. Hampir setahun sejak hari-hari penuh badai itu, hidupku telah berada di jalur yang tenang dan cemerlang. Suatu sore di akhir musim kemarau, aku sedang mengemudi di pusat kota Jakarta dan berhenti di lampu merah. Tiba-tiba, mataku tertuju pada seorang pria di sepeda motor butut yang berhenti di jalur sebelah. Ia mengenakan seragam platform pengiriman makanan yang warnanya sudah pudar. Tubuhnya kurus kering, kulitnya legam terbakar matahari. Sambil menunggu lampu hijau, ia buru-buru mengunyah sepotong roti kering. Itu Baskara. Meskipun ia tampak 10 tahun lebih tua dan keanggunan masa lalunya telah terkubur debu, aku masih bisa mengenalinya. CEO yang dulu mengendarai sedan mewah, kini bekerja sebagai kurir pengantar makanan untuk menghidupi istri yang sakit dan anak yang masih kecil. Seolah merasakan tatapanku, ia menoleh. Saat empat mata kami bertemu, terhalang oleh kaca mobil, ia membeku. Roti di tangannya jatuh ke aspal. Matanya penuh dengan keterkejutan, rasa malu, dan kehinaan. Ia buru-buru menundukkan kepala, menarik helmnya lebih dalam, dan melesat pergi bahkan sebelum lampu lalu lintas berganti hijau. Aku menatap punggungnya yang bungkuk menghilang ditelan keramaian. Tak ada lagi kebencian, yang ada hanyalah rasa iba pada orang asing. Ia sedang membayar harga atas kesalahannya, harga yang panjang dan sangat mahal. Hari ini, aku berdiri di atas panggung besar sebuah konferensi teknologi internasional. Sebagai kepala proyek aplikasi bioteknologi untuk pertanian, berkelanjutan proyek yang kumulai dengan seluruh uang hasil penjualan rumah dan saham perusahaan, aku menerima penghargaan inovator tahun ini. Sambil memegang trofi kristal yang berat, aku menatap ke arah penonton. Aku telah melewati badai, terperosok ke dalam lumpur pengkhianatan, dan bangkit kembali dengan kekuatanku sendiri. Di antara penonton, mataku bertemu dengan tatapan hangat Mas Dimas. Ia tersenyum lembut dan mengacungkan jempolnya padaku. Di masa-masa tersulitku, ia selalu diam-diam ada di sisiku. Mungkin, jika luka di hatiku sudah sembuh total, aku akan membuka hatiku sekali lagi dan siap menerima kebahagiaan itu. Setelah acara penghargaan selesai, aku melangkah keluar. Langit Jakarta cerah tanpa awan, biru dan tinggi. Aku menarik napas dalam-dalam. Aroma kebebasan dan kesuksesan yang manis memenuhi dadaku. Diriku 2 tahun yang lalu, wanita yang mengorbankan segalanya untuk suami, sudah tidak ada lagi. Aku sadar, seorang wanita tidak perlu menjadi bayang-bayang seseorang, tidak perlu berkorban secara buta untuk dicintai. Kebahagiaan yang paling kokoh adalah kebahagiaan yang dibangun dengan kebijaksanaan, kemampuan, dan harga diri sendiri.